Selamat pagi Bu Yetri. Selamat pagi Pak Dewa. Baik. Terima kasih atas waktunya. Nah, hari ini saya mau ngobrol ini tentang saya ada studi kasus ini tentang pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh Bu Tati. Nah, jadi kasusnya seperti ini. Bu Tati ini adalah guru kelas 5 yang mana kelasnya itu adalah kelas paralel. Jadi ada 5A, ada 5B. Nah, Bu Tati ini dia terkenal disiplin di sekolahnya, disiplin, kemudian dia juga disegani oleh teman-temannya, kemudian murid juga banyak yang segan kepada dia, tetapi sebagian murid merasa takut diajar oleh beliau, sebagian murid lagi bisa menyesuaikan diri terhadap pembelajaran yang Bu Tati lakukan. Nah, dari hasil pembelajaran yang Bu Tati lakukan, rata-rata nilai yang dihasilkan oleh Bu Tati itu bagus. Artinya murid-murid yang diajar oleh Bu Tati itu rata-rata mendapat nilai yang baik. Dan juga murid-murid yang diajar oleh Bu Tati itu banyak yang mendapatkan prestasi. Nah, suatu ketika ada salah seorang murid menangis di luar kelas. Dia berlutut di depan kelas di atas bebatuan yang panas menghadap ke pintu kelas. Kemudian sebagian anak di kelas curi-curi pandang mengintip Ya. temannya itu. Nah, seandainya ibu sebagai rekan kerjanya Bu Tati Separalel ini ya. Iya, melihat kondisi seperti itu, apa yang harus ibu lakukan pertama? Kalau saya di luar itu sebagai guru sudah perlakuan Bu Tati itu sudah melanggar lah. Ibaratnya kan kalau seorang guru bukan itu sebagai kekerasan ya, tapi membuat anak trauma itu kan namanya melanggar hak asasi anak, itu kekerasan fisik ya, kekerasan fisik bukan ya. fisik Pak, itu Mental juga. Iya, mental. Jadi seperti anak ketakutan, seperti itu. Artinya menurut ibu tindakan yang Bu Tati lakukan itu kurang tepat. Nah, kemudian yang harus ibu lakukan melihat kondisi seperti itu, perlakuan ibu apakah terhadap Bu Tati ataukah terhadap murid itu bagaimana? Pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah saya datang ke Bu Tati dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya bertanya dulu daripada saya menghampiri anaknya nanti saya salah. Kadang-kadang kan anak persepsinya juga beda. Kadang tidak sesuai dengan keadaannya. Saya ke Bu Tati dulu tanya yang sebenarnya terjadi ada apa. Kalau memang dia seumpama di kelas itu melanggar atau apa, tidak seperti itu caranya. Pertama seperti itu, tanya ke Bu Tati apa yang sedang terjadi sebenarnya. Terus yang nomor 2 adalah setelah saya tahu masalah sebenarnya, mungkin saya akan menghampiri anaknya. Dia otomatis untuk mentalnya ini tidak bagus ini, karena kan apa ya, ini kekerasan mental kan namanya. Benar. Terus menghukum anak, menjatuhkan menjatuhkan harga dirinya di depan teman-temannya kan, otomatis begitu. Setidaknya dia bawa masuk lagi ke kelasnya. Iya. Berarti sebenarnya itu dalam diri ibu itu ada dilema di sana. Iya. Dilema mau membela anak ataukah membela gurunya. Iya. Oke. Nah, kemudian menurut ibu ini, pada saat kondisi seperti itu, dapatkah guru lain menginterupsi apa yang dilakukan oleh Bu Tati tersebut? Ya. Sebenarnya kalau saya pribadi di kelas, apa yang saya alami di kelas itu kan hanya untuk saya dan anak-anak didik saya. Benar. Tapi kalau itu sudah menyangkut di luar kelas, itu kan anaknya sudah digiring keluar kelas nih. Benar. Jadi otomatis kita kalau di luar kelas itu kan bukan lagi konteks satu kelas. Jadi seluruh warga sekolah kan, maksudnya kita sebagai guru ya berhak untuk menanyakan lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi begitu. Iya. Boleh? Menurut saya menurut ibu boleh, walaupun sebenarnya itu
hal yang dilakukan Bu Tati itu masih dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, tetapi karena menyangkut perlakuan terhadap Iya. anak yang mengeluarkan dari kelas Ya, dan itu kan memberikan sudah hukuman. di luar konteks kelas Hmm. itu namanya. Oke, Itu oke. sudah di halaman kelas. Artinya, kan? kalau menurut Ibu itu, Ibu dapat melakukan interupsi terhadap apa Betul. yang dilakukan oleh Betul. Bu Tati tersebut. Betul, betul. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa Ibu lakukan? Iya. Tadi Ibu menyatakan, Ibu menanyakan kepada Bu Tati Tati, latar iya. belakang masalahnya, kemudian setelah itu menanyakan juga kepada murid. Betul. Hal lain yang bisa Ibu lakukan terhadap kondisi seperti ini, kira-kira apa? Mungkin ya apa ya? Kalau saya berada dalam kelas dan melihat anak murid sama-sama kelas 5 dikeluarkan, mungkin saya refleks untuk apa ya? Mungkin menenangkan dia dahulu. Memang menenangkan murid tersebut. Kalaupun itu nanti bisa apa itu namanya, tidak segera ditangani, kan bisa berlanjut Iya. ya, berkelanjutan, Benar. nanti malah kemana-mana jadinya. Jadi bisa saya menenangkan anaknya dulu, terus setelah saya ke Bu Tati, saya menenangkan anaknya, mungkin saya beri apa itu namanya, menenangkan hatinya lah, begitu. Terus Oke, pertanyaan terakhir ini, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kalau bisa disimpulkan ini ya, Iya. kalau bisa disimpulkan, keputusan apa yang akan Ibu ambil terkait dengan kasus atau kejadian proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Tati ini? Kesimpulannya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu hanya menanyakan kepada Bu Tati, Ya. ataukah hanya menanyakan kepada murid? mungkin kalau Simpulannya? sudah, ya, simpulannya seperti itu, harusnya Bu Tati kan diberi diberi wawasan oleh kepala sekolah, harusnya seperti Harusnya itu. seperti Ya, itu. harusnya seperti itu, karena itu sudah menjatuhkan satu, mental anak, 2 percaya dirinya, 3 mempermalukan dirinya di depan teman-temannya. Jadi harus ada konsultasi dengan kepala sekolah, harus ditindaklanjuti sikap dari Bu Tati. Iya. Kalau dibiarkan seperti itu, mungkin memang Akan dia itu, berlanjut ya, iya, akan berlanjut. memang dia mencetak anak-anak yang berprestasi ibaratnya, tapi kan seperti menekan ke anak. Iya. Jadi Artinya harus pendekatan ada, humanistiknya di sana kurang. Betul, ya. betul. Artinya apa yang dilakukan Bu Tati ini seolah-olah dia itu hanya berprinsip pada hasil. Iya. Yang penting hasil akhir yang didapatkan oleh murid adalah mendapatkan nilai yang Iya. sangat baik. Dia tidak melihat dari sisi mungkin mental anak, itu tidak dilihat dari situ. Mungkin Bu Tati ini perlu bimbingan dari kepala sekolah, rekan kerjanya, seperti itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Yenti Ya, atas kesempatan sama-sama. diskusi kita. Oke, Lain kali sama-sama. kita diskusi kembali.